البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang bapak-bapak tua di masjid tersebut merasa keberatan apabila rukuk sujudnya atau berdirinya terlalu panjang karena usia mereka dan sebagainya, maka ikuti apa yang mereka minta. Karena ini juga bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat, memperhatikan keadaan makmum. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dan yang lain-lain dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, jadikan saya imam bagi kaum saya. Qal anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim. Engkau adalah imam mereka. Yaitu apa? Imam Bani Saqif. Karena memang mereka, karena beliau ini Utsman bin Abil As memang terkenal sangat tekun belajar, melebihi orang-orang lain dari Bani Saqif dan sebagainya itu. Beliau kemudian dipilih oleh Nabi jadi imam memang. Tapi Nabi mengatakan apa? Engkau adalah imam mereka dan iqtadi bi ad'afihim, yaitu ikutilah situasi atau kekuatan dari orang yang paling lemah dari jamaah tersebut. Kalau memang dia hanya mampu bertahan berdiri selama mungkin 10 ayat, ya sudah, kita buat yang kurang lebih seperti itu. Jangan panjang-panjang. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihimus shaghir wal kabir wad dhaif wal marid wa idza shalla wahdah falyusalli kaifa sya." Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, maka ringankanlah, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada anak kecil, ada orang tua, ada orang lemah dan ada orang sakit. Kemudian apabila dia sholat sendirian, maka silahkan dia sholat sesuka dia, yaitu masalah panjang pendeknya. Tayyib. Ini menunjukkan rahmat Islam kepada umat. Dan hadisnya datang dari sejumlah riwayat yang seperti ini. Maka kita perhatikan yang seperti itu, jangan sampai kita membuat orang-orang lari gara-gara masalah yang disebutkan tadi itu. Bahkan juga hadis Utsman bin Abil As ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi SAW mengatakan, "Ammi qaumak faman amma qauman falyukhaffif fa inna fihimul kabir wa inna fihimul marid wa inna fihimud dhaif wa inna fihim dzal hajah wa idza shalla ahadukum wahdah falyusalli kaifa sya." Imami kaummu. Kemudian barang siapa mengimami suatu kaum, hendaknya dia meringankan, karena di tengah-tengah mereka ada orang tua, di tengah-tengah mereka ada orang sakit, di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah, di tengah-tengah mereka ada orang yang punya hajat, yaitu ada suatu keperluan, maka jangan dipanjang-panjangkan sholatnya agar dia mampu menyelesaikan urusan dan keperluan dia. Kemudian Nabi mengatakan, apabila salah seorang dari kalian sholat sendirian, maka sholatlah sekehendak dia. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, ada seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, la akadu udrikus shalah mimma yutawwilu bina fulan." Wahai Rasulullah, hampir-hampir saya tidak mampu untuk mengejar sholat karena si fulan memperpanjang sholat dengan kami. Maksudnya adalah saya tidak mampu untuk mengikuti sholat yang seperti itu karena terlalu panjang. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'idhatin asyadda ghadaban min yaumi idzin faqal ya ayyuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihimul marid wad dhaif wa dzal hajah. Maka belum pernah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu marah yang lebih keras daripada kemarahan beliau pada hari itu di dalam memberikan petuah dan nasihat. Beliau mengatakan, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kalian membuat orang lari.
Maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, hendaknya dia meringankan. Karena di tengah-tengah mereka ada orang sakit, ada orang lemah, dan ada orang yang memiliki hajat. Jadi kita lihat keadaan yang paling minimal dari jamaah tersebut, agar dia tidak lari, agar dia tidak keletihan. Jadikan orang-orang itu gembira dengan ajaran Islam, dengan sunnah Nabi. Jangan sampai dia jadi lari dan buruk sangka. Sambil kita ajari sedikit demi sedikit, sambil didoakan agar semakin kuat, semakin tekun, dan seterusnya. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.